Anak kecil umur 4 tahun nggak bisa ngelihat, cuman sinar kecil doang gitu. Sampai akhirnya diobatin sama teteh, pakai obat tetes mata selama 9 bulan, akhirnya bisa ngelihat. Itu tetesan itu adalah racikan sendiri teteh. Dan itu rempah semuanya. Kondisi terkini mata Agus. Coba kayak korban gimana? penyiraman air keras. Berobat ke Singapura. Mau dibawa sama ke Jogja aja. Ya, tuh. Kita kasih solusi. Ini bukan gue yang ngomong ya, tadi di belakang kamera nih Bisma ngomong. Jadi sebelum ada Agus buntung, aku duluan yang buntung. Ya, tapi versi mini. Ya Allah, mudah-mudahan bukan body shaming ya guys. Iya. Soalnya saya ngomong kan saya. Ya, aman dah. Saya juga cacat kan, ini termasuknya cacat. Iya. Tapi lu bisa berdamai sama diri lu sendiri itu, aduh ini cerita lama ya. Sebenarnya gue tuh zaman-zaman kita kan dulu kan musisi ya. Lu masih. Gue jadi kang ngomong sekarang, podcaster ya. Tapi lu masih, dan gue udah tahu dulu cerita tentang lo. Sorry nih bro ya, jarinya Bisma buntung. Dan harusnya ini tuh diamputasi, hilang harusnya. Ini tuh karena ini dalam banget sampai ke urat nadi. Pas kejadian tuh udah ngaplek tuh apa ya, itulah. Ngampleh. Udah nggak, sarafnya udah nggak bisa. Jadi pas kejadian tuh udah yang gini aja. Oh, gue tahu tuh kisah tentang lu dibacok sama geng motor. Gue pikir jari lu doang. Enggak. Oh, ini juga ya? Ini terus karena kan menahan, jadi punya harusnya amnesia total. Amnesia total, jadinya punya short term memory loss sama ya disorientasi yang lain-lain lah gitu. Nginget nama, nginget angka tuh sakit kayak vertigo gitu. Kayak misalnya apa kabar? Bis, wah parah banget nggak inget. Itu tuh ada serangan tuh kayak di kepala tuh kayak wah kayak dihantam gitu rasanya. Sampai hari ini. Ketika lu coba nge-recall gitu ya, ketika lu coba mencermati itu sakit banget. Karena nggak kuat. Mendingan nggak usah diinget-inget. Mending kalau nggak inget minta maaf aja gitu, kayak maaf. Meskipun gimana ngejelasinnya, saya punya memori yang jelek gitu, yang susah kan gitu kayak maaf banget, udah cuman itu aja karena ya gimana lagi. Gile. Dan banyak kisahnya loh ya, selain memang sama Agus buntung tapi ada juga Agus buta ya. Nah itu saya nggak tahu tuh. Ada. Gimana? Ini berbahaya nih. Ini tumbuh meramu ya. Iya jumbo ini buatan tetehnya Bisma ya, kakaknya Bisma. Ini insya Allah harusnya Agus lu kasih begini. Kan katanya ada sejarah. Iya benar. Ya kan? Itu maksud gue. Katanya ada sejarah bahwa ada anak kecil umur 4 tahun nggak bisa ngelihat, cuman sinar kecil doang gitu. Sampai akhirnya diobatin sama teteh, pakai obat tetes mata selama 9 bulan. Sekitar 9 bulan akhirnya bisa ngelihat. Jadi itu tetesan itu adalah racikan sendiri teteh. Dan itu rempah semuanya. Herbal gitu. Ini ada hubungan nih, dan termasuk minyak essential oil ini. Blend. Jadi udah di blend dari beberapa rempah Nusantara gitu. Tuh, coba lihat beritanya. Kondisi terkini mata Agus. Coba kayak korban gimana? Penyiraman air keras. Berobat ke Singapura. Mau dibawa sama ke Jogja aja. Ya, tuh. Bang Farhat Abbas. Insya Allah kita ikhtiar kan? Ya ikhtiar, betul. Omongan mau dibawa ke Jogja, kan? Omongan mau dibawa ke Singapura ini tadi Bang Farhat Abbas barusan sebelum lu syuting ini. Ada dia nih, gue tahu apa tadi. Lu ngeliat nggak sih, ketemu nggak sih? Lihat doang. Ya kan? Tadi ada Farhat Abbas tuh. Nah, dia cerita katanya kasusnya sekarang gara-gara, gue nggak mau banyak cerita tentang itunya ya, jadi cerita lagi gue. Gara-gara uang yang nggak dibalikin tuh sama Novi, yang memang katanya harusnya haknya si Agus. Ya udahlah, kita coba ikhtiar dulu deh, daripada nungguin uangnya biar balik lagi tuh uang donasinya. Kita bawa ke Singapura. Nah, Bang Farhat, ini sebelum lo bawa ke Singapura, lu ngobrol dah sama tetehnya Bisma nih. Ini manjur loh ini katanya ada ceritanya anak umur 4 tahun. Kan mirip tuh, kalau Agus kan katanya cuma kelihatan cahaya kecil. Ya kan? Sama tuh berarti. Nah, apa anaknya tadi cahaya kecil doang. Tuh. Udah pas. Insya Allah. Ya, Agus itu juga ini gak sedih lagi Gus. Semangat. Beda ya, itu beda. Agus sedih. Agus sedih tuh ini akhirnya. Iya ini. Aku melihat mukanya. Nah ini jadi waduh bro, Mas Agus. Iya, coba deh ngobrol sama Bisma. Ini minyak mujarab loh, ini jumbo ini. Jadi ternyata anak kecil yang sempat divonis hampir buta. Iya, kan karena cuma ngelihat cahaya kecil doang. Betul. Tuh mirip sama ya kan Agus kasihan ya, maksudnya masih umur 4 tahun nggak bisa melihat dunia gitu. Ya tetes tuh gara-gara itu, dan orang Kalimantan, jadi jarak jauh.
beneran teteh belum pernah ketemu sama anaknya. Kok bisa sih? Iya makanya aneh banget. Jadi ini kisah nyata, ada seorang anak yang Anak cuma umur katanya berapa? matanya itu kelihatannya kayak cahaya kecil, mirip Betul. Agus nih, Ya, mirip Agus ya, penyiraman air keras nih. Jarak jauh, akhirnya ibunya tuh anak minta tolong teteh. kontak teteh Tahu? dapat kontaknya dari temen teteh. Kok bisa rekomendasiin teteh? Nggak tahu teteh juga kaget gitu kayak tahu nomor dari siapa gitu, akhirnya diceritain kayak oke, ditanya akhirnya apa kendala dari si anaknya seperti apa dan lain-lain, udah tuh akhirnya diracikin obat tetes mata itu. Jadi sebenarnya kalau itu kan personal customize ya jatuhnya ya gitu, pengobatan personal gitu. Kalau yang ini kan produk tuh rata-rata essential oil blend sama body soap dan lain-lain lah gitu. Tapi bisa juga Ada membantu untuk minyak balur juga gitu yang menyehatkan juga gitu ya. Kalau produknya itu doang gitu. Beberapa itu, tapi untuk konsultasi bisa seluas itu. Ya? Ada yang alhamdulillah ada yang autoimun sampai akhirnya bisa lepas obat chemical. Karena kan mahal banget ya gitu. Ya. Itu juga aneh gitu kejadian driver syutingan. Dia akhirnya tiba-tiba cerita gitu sama teteh sama aku, padahal nggak tahu histori kalau teteh itu adalah farmasi. Dia dulunya farmasi terus akhirnya jadi herbalis gitu. Akhirnya dia tiba-tiba cerita gitu. 3 hari kemudian sama teteh, ya udah mas, ini aku racikin, siapa tahu bisa berpengaruh 3 bulan. Pelan-pelan ngurangin obat chemicalnya supaya ya budget juga kan mahal banget ya gitu. 3 bulan sampai akhirnya 9 bulan tuh udah bisa lepas dari obat chemicalnya. Diapain Dikasih obat yang enggak diminum, dioles? Ada obat dalam. Wah, ada yang obat dalamnya. Bro, tahan dulu ya. Okay. Ini asik nih. Ini sisi lain seorang Bisma dan keluarga nih ya. Iya, ada kakak. Ada kakak nih. Aduh, gue denger ceritanya karena kan kakaknya Bisma, tetehnya Bisma ini sengaja gue undang ke sini karena memang banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Betul. Tugasnya kasih solusi kan kita memberikan solusi nih. Betul. Ya kan? Betul. Termasuk tadi kan gue habis ngundang Farhad Abbas. Itu kan juga kayaknya gue kepikir oh iya lu kalau nggak salah punya sesuatu nih gitu kan. Nah ini gue pun juga tadi ngehirup. Iya kan, gue cobain di titik di belakang sini, gue oles di ini masya Allah nih mujarab nih. Beda-beda kan kalau itu buat imun, ngejaga imun sama ya kalau misalnya cuman di Indonesia doang yang masuk angin gitu. Nah ini ya dibalur aja ke daerah perut sama beberapa titik nadi. Oke. Nanti kalau pengen tahu belinya di mana, gue spill di sambil pertengahan atau akhir video. Lu tonton aja sampai akhir ya. Ini bisa dihirup gini, gue demen banget ya, ada lemonnya ya. Jadi biasanya dikasih ke sini, digosok terus karena terapeutik, ada unsur terapeutiknya, berarti kan membantu mengobati. Oh jadi lu bisa kayak nyusun gelombang theta kalau buat tidur, kalau buat fokus misalnya buat bekerja atau apa ada lagi. Ada yang tibra, ini kan raga. Yang tibra tuh khusus buat ke zona theta gitu untuk lebih cepat ke tidur. Ada yang jiwa untuk ketika kita lagi in rush banget kan, biasanya Jakarta hustling banget. Rata-rata yang nggunain jiwa tuh buat biar lebih calming dulu gitu, biar nanti meeting selanjutnya tuh udah fresh lagi gitu. Dahsyat. Bisa buat kalau perempuan lagi menstruasi dibalurin ke perut supaya nggak terlalu kram banget gitu. Wow, berbahaya nih berarti nih ya. Jadi istilahnya apa ya, bisa mengobati penyakit juga karena kan background teteh itu kan farmasi. Ya, membantu mengobati. Itu dari farmasi kenapa hijrah ke herbalis? Menemukan cerita apa? Nanti kita bahas. Oke. Kok kayaknya bertentangan banget soalnya ya. Dan berbahaya loh, ini di Jogja juga ternyata banyak yang konsultasi. Betul. Ya kan. Jadi ada rumah jumbo lah gitu. Kita sebutnya rumah jumbo, rumah untuk kita kumpul, bukan sekedar konsultasi doang, tapi ada beberapa pegiat lain yang di area jamu gitu. Terus tea artisan gitu. Mereka kumpul di satu rumah jumbo ini bareng-bareng gitu. Ya, yang amazingnya tadi sih gue kayak wow, ini karena memang ingat Agus buta ini kan bisa ngobatin buta loh masalahnya. Ini racikannya nih nanti lo kasih tau lah. Dapat ilmunya katanya arahannya tuh ilmunya tuh ada di petani di daerah Dieng tuh mana? Wonosobo. Iya, tuh. Ya aneh-aneh lah perjalanan untuk menemukan ibu peramu tuh beda-beda. Wow. Dan memang sebenarnya niat kita dari hulu ke hilir supaya lebih sehat dalam artian finansial, dalam artian
sehat tubuh juga gitu, jiwa juga gitu. Maksudnya nggak ngebeli ke petani dengan harga yang murah gitu. Si rempahnya justru kadang teteh di riset sampai akhirnya, Pak ini datang lagi ke sana, ini hasil dari pertanian Bapak, jadinya bisa kayak gini, semoga bisa bermanfaat juga buat Bapak. Ternyata hasil dari pertanian Bapak gitu. Karena banyak petani-petani yang nggak sadar bahwa apa yang dia tanam bisa sebermanfaat lebih luas itu gitu. Wow. Gitu. Oke lah. Siap. Teman-teman pantengin aja ya. Nih kita kupas bisnisnya Bisma, gak cuma itu tapi ada restoran. Gue ternyata baru sadar gue dulu ke Bandung Ke Bogor ya. Iya ke Bogor gue ke restoran itu. Itu dari 2008 sebenarnya. Iya. Alhamdulillah masih bisa bertahan, alhamdulillah. Oke, angkatan kita dulu kan memang di tahun 2008, 2009, 2010 zaman-zamannya kita ngeband kan. Gue di band Viera gitu kan, lo di Smash, masih sampai sekarang juga kan. Nah, terus dulu kita tahu lah ceritanya waktu zaman-zamannya. Ini sorry kita bahas untuk buat edukasi ya. Jari lo kan akhirnya sekarang tinggal setengah yang jari telunjuk ya. Itu kan iya kan diserang sama geng motor yang gak bertanggung jawab. Nah, berangkat dari situ, terus juga akhirnya lu menjadi titik poin bahwa lu bangkit dan menemukan makna ikhlas ya. Karena nggak lu balas, tapi kita bahas ya. Oke, nah sekarang banyak penonton-penonton yang nonton lu mungkin karir lu sekarang di main film apa segala macam nggak tahu kisah itu, bro. Nah, bisa jadi buat teman-teman membangkitkan semangatnya ketika mungkin punya musibah, terus gimana cara ikhlas ya kan berat banget kan. Betul. Coba kejadian itu gue baru tahu ternyata kanan kebacok juga ya. Ini juga ngaplek harusnya hilang juga. Ini pakai pen. Ini ditempel pen juga. Kronologi gimana sih sambil ntar lu jelasin ya? Di malam itu. Singkatnya mau ngerjain tugas itu tuh 3 hari mau lebaran. 3 hari mau, jadi bulan puasa. Lagi bulan puasa, tahun? 3 hari mau lebaran 2007. Mau ngerjain tugas tapi udah ada feeling kayak ini kok nggak enak ya gitu. Kenapa ya, ada apa ya? Ternyata kejadian itu 10 motor mungkin sekitar 10 motor tiba-tiba diambil kunci motor, diserang ke area kepala, fokusnya meskipun ada beberapa di punggung juga gitu. Tapi karena tangan karena nahan gitu kan. Udah singkat cerita dibawa ke rumah sakit total 250 jahitan. Sekitar 200 karena dihitung bareng sama saudaraku kan, soalnya dia bidan. Jadi ayo hitung bareng yuk gitu, iseng gitu, ternyata 250 banyak banget gitu. Yang belum yang di dalam kan gitu, ada yang jahitan yang di dalam kan gitu. Gitulah didiagnosis short term memory loss, agorapobia, ya lumayan itu struggle pada saat itu kan lagi di break dance. Itu pikiran pertamanya gimana aku bisa mencari rezeki ya gitu kalau alat yang aku butuhkan untuk mencari rezeki itu nggak bisa dipakai, ya itu tanganku gitu. Karena kan udah nggak bisa break dance, udah nggak bisa nahan beban badan dan lain-lain kan gitu. Jadi di tahun itu tuh udah nyari rezeki sendirilah dari SMP tuh sampai sekarang. Alhamdulillah banget udah nggak pernah minta rezeki dari orang tua gitu. Wah, Masya Allah. Gimana caranya supaya hidup kan gitu, nggak nyusahin orang tua gitu. Itu tuh lumayan, wah gimana ya, ada apa ya, ada downnya banget sih, sekitar 3 bulan 6 bulan gitu nyari spirit hidup lagi. Tapi yang menarik dari kejadian itu adalah turning point yang tadi itu, ilmu ikhlas yang dikasih sama yang di atas gitu. Tiba-tiba di hari itu juga, di detik itu juga nggak dendam sedikit pun. Gas lah, balikin lah, serang balik loh. Nah harusnya begitu kan, gitu. Harusnya kayak minimal apa kek gitu, karena ketemu masuk ke kantor polisi gitu. Hari berikutnya tuh si oknum ini tuh gitu, pelaku itu papa tuh sempat, ya bapak kan angkatan udara, sempat yang kayak wah marah banget lah karena kecolongan gitu, anaknya kena dan lain-lain. Pah, kalau kita yang bales nanti kita siapa tahu dibalas lagi, karma. Hukum karma atau kayak gimana, aku percaya banget gitu. Nanti kalau misalnya kenanya ke aku lagi atau ke anak aku misalnya atau ke papa amit-amit gitu, kayak gimana, udah mending kita berhentiin aja ini gitu, biarin Tuhan yang bales deh gitu. Dan itu tuh tanpa sadar, ini dari mana ya, kenapa kok ada perubahan ini gitu, perubahan pola pikir, pola yakin gitu sama kehidupan. Dari situ
akhirnya perjalanan apa ya, perjalanan untuk mencari jati diri, purpose hidup kita sebagai manusia, gimana caranya memanusiakan manusia. Itu tuh akhirnya itu jadi purpose hidup aku tuh sampai hari ini gitu. Itu yang akhirnya masuk ke ngelihat Teteh juga mengobati orang-orang gitu. Ternyata purpose hidup dia adalah sebagai healer gitu, membantu mengobati orang dengan ya tangan dia yang nggak ngerti, dia bisa ngobatin sebegitunya kan, aneh kan gitu. Buat aku kayak ya udah yuk bikin sesuatu aja yuk gitu, sebagai cerminan kita, sebagai apa ya, patokan kita untuk tetap jadi manusia yang bermanfaat buat manusianya dan alam sekitarnya gitu. Nggak Wah, gila. Jadi ini udah level ikhlasnya nih udah di atas rata-rata. Kalau cuma ikhlas kan abis itu kita nggak berbuat apa-apa kan ya udah gitu ya. Betul. Tapi udah ikhlas kayak terus harus mikirin lagi bangsa Indonesia, mikirin lagi orang-orang, masyarakat. Wah gila, berat banget bro. Ya inline, jadi makin inline ke semua lini gitu. Kayak di musik juga aku ada beberapa yang ya vertikal juga gitu, lagu-lagunya gitu. Terus ada yang memang sound healing juga gitu, untuk ngobatin trauma batin orang gitu, kayak gitu-gitulah. Oke. Gue mau ke teknis sebentar ya, biar dapat edukasi dari sisi medisnya lah ya. Sorry nih, balik lagi ke tadi pembacokan apa segala macam gitu ya. Berarti kita tangan, lu buat nahan, yang tangan kiri, kiri kanan. Oke. Tangannya gini banget. Oke. Terus yang tadi yang katanya ada pen tuh di mana? Yang ini. Jadi udah nggak bisa gini. Hah? Nggak bisa gini. Yang ini tuh udah nggak bisa. Oh, bisa. jadi lurus aja. Lurus aja nggak bisa tuh. Oh, serius? Yang ini gini bisa? Yang ini nggak bisa. Ngepel? Bisa, kalau ngepel Oke. bisa. Yang ini nggak bisa ini karena udah putus si sarafnya tuh. Jadi disuruh kereng tuh gini aja tuh. Oh. Gitu lah. Kalau yang kanan? Kanan masih Pergelangan? masih aman. Nggak, Tapi yang cuman di area sini kalau misalnya kena benda-benda kayak gini, material metal dan lain-lain, pasti masih ada kayak kesemutan gitu, ber gitu. Kalau ditempelin? Kalau kena. Kalau kena tuh gimana sih? Kayak Oh, kalau kepukul gitu. Kalau Terus nempel gini? masih aman. Oh, terus hampir putus ya? iya. Pergelangan tangan kanan. Dokternya terima kasih dokter, terima kasih. Beneran ini aku berterima kasih banget karena impossible sebenarnya menurut dokter-dokter lain tuh bisa disambungin dengan saraf yang berfungsi lagi tuh. Itu berapa lama tuh proses penyambungannya? 6 bulan sih. 6 bulan ya? Di rumah sakit mana? Di Bandung, Hasan Sadikin. Oh, Hasan Terus Sadikin. ada satu ya dokter yang khusus buat ini, beda lagi. Masih hidup sekarang dokternya? Aduh nggak tahu tapi Namanya kalau apa? masih Kita siapa Aduh, tuh lupa. keluarganya nonton. lupa. Iya. Dokter terima kasih, semoga sehat menyertaimu. Amin. Waduh. Nah dari situ akhirnya baru turning pointnya ikhlas plus ya udahlah. Kebermanfaatan sebagai manusia gitu, nyari purpose aja gitu. Ini aku bisa sebermanfaat apa ya? Akhirnya kan jadi senang ketemu sama orang, nyari pengalaman dari orang lain, bisa membantu segimananya, kayak gitu-gitulah. Oke. Dan itu kan 2007 sampai 2000 apa udah ada usaha-usaha itu? Belum, setelah Smash baru aku ikutan tuh. Oh, oke. Baru ikutan usaha. By the way, berarti Smash ini reunian ya kalian? Iya, nggak reuni sih. Kalau reunian harusnya bertujuh kan. Gitu. Ini tinggal 5 ya? Iya, tinggal 5. Okay. Masih jalan aja, comeback lah gitu. Nah, bahasanya. Ke bisnis lagi nih ya? Oke. Karena ini channel bisnis gitu kan. Nah, berarti di tahun berapa nginvest ke Bobber dan apa landasannya? Kenapa ke situ gitu loh? Ini teman-teman pengen curi ilmunya nih. Iya. Sadar betul di dunia entertainment itu berputar. Jadi di saat itu lagi ada rezeki, gimana caranya supaya aku bisa belajar lagi di area lain dan ya angkanya juga jadi nggak hilang gitu kan, jadi investasi kan gitu. Akhirnya pengen belajar di area F&B, akhirnya masuk ke Bobber itu gitu. Tahun berapa tuh? 2010 sampai 2011, sekarang. Sampai sekarang. Masih ada saham di situ. Masih. Mantep. Masih. Nah, nyambung ke si minyak balur ini. Ngomongin minyak balur apa sih? Essential oil lah ya? Essential oil. Iya kan, nah terus ya rempah-rempah Nusantara lah. Nah ini Teteh kan berarti tahu kan dulu kan adanya kan yang kebacok apa segala macam gitu kan.
Itu juga nyambung tuh bahwa sama-sama menjalankan rumus ikhlas yang kemarin itu berarti Teteh juga tahu apakah Tahu. oh udah dari awal ya udah tahu ya. Tahu. Ya udahlah kita banyak kasih manfaat juga buat orang banyak. Ya Teteh juga sadar bahwa kalau aku punya ilmu ini kenapa nggak dibantu ya orang-orang gitu. Udah berapa lama? 2017, 2018 sekitaran. Oh berarti udah jalan 4 tahun 5 tahun nih. Kok 4 tahun? 6 tahun, 7 tahun ya? 6 tahun, 7 Tapi tahun. slow aja gitu. Sengaja gak mau digas? Enggak. Lah gimana sih? Coba ceritain dong maksudnya. Coba berangkat dari mungkin panggilan hati, mungkin pengen bantu orang gitu kan. Soalnya kan tadi kan yang cerita tentang anak kecil 4 tahun buta, ya yang cuma ngeliat cahaya kecil kayak Agus buta itu kan ya. Itu kan kisahnya katanya nggak diperjualbelikan akhirnya si minyaknya itu kan. Tapi ada lah mungkin obat tetesnya. Ada lah mungkin nantinya termonetisasi gitu. Coba cerita dari awal dulu deh. Ini si minyak ini nih. Dari sisi bisnisnya. Dari sini ya. Dari sisi bisnis ya. Ya sadar karena rempah Nusantara banyak banget kan gitu. Dan petani-petani lokal juga biar sejahtera ya gitu. Akhirnya kita juga pengen beli dan ngobrol langsung sama petani-petaninya gitu. Bikin essential oil, beberapa varian essential oil ini tuh memang apa ya, compact kan gitu, travel size gitu, yang gampang gitu. Gimana caranya? Sebenarnya base-nya dari apa yang aku butuhkan gitu dalam keseharian ini gitu. Keresahan itu tuh gitu. Oh sebelum Teteh tuh nyari tahu di mana rempahnya. Udah. Ah itu kalau boleh tahu awalnya banget itu tadi ada kisah menarik tuh. Tadi yang lu cerita bahwa kalau tiba-tiba kok ke Wonosobo, itu tuh setelah udah di Jogja kalau itu. Awalnya tuh masih di Bandung kita. Jualan ini? Memang 2017 tuh masih di Bandung gitu. Aku di area karena aku dulunya di kafe, jadinya ngebrandingin produk tuh seperti apa ya gitu. Karena Teteh nggak ngerti, jadi aku yang ngerti, aku yang ngurusin itu gitu. Kayak naming, font, semua detail warna gitu dan lain-lain gitu. Dari si brand, key visual, brand identity-nya dan lain-lain gitu. Semua tuh aku coba bantu kerjain lah sama tim juga gitu. Teteh udah fokus, Teteh di area pembuatan si rempahnya ini aja gitu. Dari situ tuh berangkat pelan-pelan sampai akhirnya ke Jogja supaya Teteh juga bisa lebih explore lagi rempah-rempah apa aja sih yang ternyata belum diolah gitu sama kita gitu, sama manusia gitu. Ternyata bisa seluas itu gitu sih. Tapi taunya ini racikan itu kan kalau nggak punya ilmunya, betul. Maksudnya tiba-tiba aja apakah ilmu dari farmasi kepake? Nah, Teteh dulu SMF, terus sekolah menengah farmasi. Terus setelah lulus dia malah langsung kerja ke perusahaan-perusahaan besar, ada yang skincare, ada yang apa gitu, ada yang di Australia juga gitu. Sampai berapa tahun ya setelah itu tuh, pokoknya selang 3 tahun 4 tahun kayaknya. Lumayan lama lah Teteh berkelana di area chemical dan perusahaan-perusahaan besar sampai akhirnya dia menyadari kayaknya rempah Nusantara lebih seru deh buat dia gitu, untuk bisa ketemu langsung sama petaninya dan lain-lain kayak gitu-gitu. Berangkat dari situ, ya udah yuk bikin brand aja yuk gitu. Bareng sama Bisma? Oh berdua nih berarti nih? Berdua, asalnya tuh berdua. Ya udah berdua aja deh gitu. Supaya jadi pengingat sebenarnya. Karena Jumbuh tuh aku dapetin nama itu 2 tahun nyari nama itu. Apa sih artinya Jumbuh? Jumbuh tuh selaras. Bahasa apa? Bahasa Jawa. Jawa apa ya? Tapi unik banget ya Jumbuh. Orang Jawa juga banyak yang nggak tahu ternyata Jumbuh tuh artinya selaras. Aku kan suka ngulik selain KBBI gitu, kayak bahasa-bahasa Nusantara tuh aku suka ngulik gitu, kayak ada kata-kata yang menarik apa ya gitu, yang bisa jadi doa gitu. Keselarasan antara kita sebagai manusia dan alam raya ini gitu. Sebenarnya dari situ berangkatnya. Dan memang fokusnya adalah nggak cuma sekedar oles, tapi pengen bukan menyembuhkan. Emang udah kepikiran dari awal menyembuhkan atau memang menyegarkan, menyehatkan aja? Membantu menyembuhkan. Sampai segitunya ya? Ya karena ngelihat pertama, jadi
aku ngajak Teteh bikin brand ini tuh, brand Jumbo ini gara-gara Teteh bikin produk skincare tapi personal custom gitu untuk mahasiswi di Jogja supaya affordable gitu. Tapi dah jadi Sunda. sorry keluar Sundanya. Iya. Gila. Iya, Isma lo ngomongnya. Ya ada apa? Tapi dah. Ya saya Sunda pisan hampura. Iya. Ya tapi Teteh tidak mementingkan angkanya itu, tapi pengen belajar juga gitu. Dan ternyata hampir semuanya tuh cocok sama racikannya Teteh gitu. Nggak dijual. Lah gimana? Terus kayak misalnya Kak ini berapa? Udah terserah gitu. Ini mau cuman mending beli si bahan-bahannya aja gitu, buat gantiin bahannya aja udah gitu. Dari dulu tuh kayak gitu. Sampai hari ini kayak misalnya yang tadi ade yang umur 4 tahun itu pas ditanya bayar apa segala macam, udah nggak usah. Udah biarin gitu. Lah. Makanya jadi dikirimin makanan lah, apalah kayak gitu-gitu. Banyak bentuk terima kasih dari orang-orang karena Teteh enggan gitu menjadikan kegiatan ini jadi selalu tentang angka gitu. Tapi kita sadar betul butuh angka tuh. Makanya running di area sini. Di area-area yang memang personal tuh, ya udah ini mah memang niat sebagai manusia gitu, langsung gitu ketemu atau memang ini mah kamu butuh aku, ya udah aku akan sebisa mungkin memaksimalkan gitu apa yang aku punya gitu, kayak gitu. Jadi personalnya adalah waktu yang di muka itu skincare itu adalah cairan atau krim. Tapi memang semuanya itu full, nggak ada kimia. Oh itu masih. Oh masih. Karena dia kan backgroundnya di farmasi itu. Betul. Itu masih. Nah dari situ Teh gimana kalau kita udah fokus di herbal aja yuk gitu, mainin di area herbal yuk gitu, karena Teteh emang nggak bosen ya gitu bertahun-tahun. Sampai akhirnya sekarang juga dia kan kuliah lagi dokter herbalis, udah ada ternyata di UGM. Oh wow. Terus sambil ngedosenin juga di sana. Oh oke. Ya padahal ya dia apa ya, aneh lah pokoknya dia. Aneh beda. Jadi idealis banget gitu. Wah idealis banget. Lah tapi kan ujung-ujungnya kita butuh perut bro, biar bisa makan. Tapi bro, ternyata ya bisa bikin rumah jumbo, bisa apa, itu rezekinya dari yang lain-lain. Oke. Dan memang fokusnya hanya di essential oil aja. Jadi nggak yang tadi buat menyembuhkan mata itu, jadi akhirnya nggak dimonetisasi. Ya nggak dimunculin di sini gitu. Lah, emang sengaja? Sekarang kepikiran? Belum. Nggak sama sekali. Karena biar lebih intim ya, tetap intim. Karena kan susah kan untuk ngejangkau personal touch tuh gitu. Iya, cuma maksudnya tinggal dijual aja. Yang tadi resepnya anak kecil buta itu akhirnya bisa melek lagi. Oh beda-beda soalnya. Kata Teteh tuh kayak misalnya nggak ngerti lah itu detail yang kayak gitu-gitu. Memang harus personal kalau kayak gitu. Oh iya, nggak di copy aja. Ini kan kita ngomong ceritanya ada dua sisi ya. Pengen bermanfaat buat banyak orang, jadi terbantukan, ya kan, amal jariah juga buat Teteh, buat Bisma gitu ya. Dan yang kedua adalah ya cuan. Kita nggak pungkiri ya. Betul. Dan ya kan halal juga, boleh juga. Benar. Ya, maksudnya emang ya lain soal kalau memang ujung-ujungnya memang ini orang idealis dan nggak mau transaksional melulu, itu beda cerita gitu. Iya. Tinggal di copy aja. Kayaknya kita bakal rilis beberapa items yang lain sih, bukan yang ke situ gitu. Dupa juga kemarin sama Mas Kunto Aji, konsernya dia gitu, ikut kolaborasi gitu. Terus kayak apa kalau di Saudi tuh bukhur ya, kayak benar. Itu apa tujuannya, buat mengharumkan ruangan aja atau ada daya sembuhan juga di situ? Lebih bisa apa ya bahasanya? Ya meditatif. Oh. Makanya ada yang aku juga sempat bikin essential oil blend kayak gini, tapi memperingati perilisan albumku, itu tuh ada unsur gaharunya. Gaharu tuh buat dupa biasanya. Gitu. Jadi gaharu tuh cukup penting sih, bisa buat relaksasi. Bukan relaksasi, lebih fokus atau hikmat kali ya gitu, ketika kita lagi ibadah ya gitu.
Ibadah maksudnya apapun gitu. Apapun. Apapun bentuknya, mau sholat mau apa gitu. Aku buat kadang lebih fokus. I see. karena kan terapeutik itu kan, Iya. bukan hanya harum gitu. Iya. Konsepnya yang dibentuk sama Nah, Jumbo itu. tuh bukan hanya harumnya saja gitu, tapi beneran bermanfaat gitu buat ke dalam kita Iya. tuh, ke dalam tubuh kita tuh gitu. Simpelnya adalah kalau tadi misalnya ya kalau istilahnya kan dupa ya, Ya, iya kan dupa. buat dibakar atau apa segala macamnya. Ya kalau di Saudi kan kadang penyebutan namanya kan bahasa Arabnya ya bukhur gitu ya. Itu kan cuma sekedar mungkin wangi-wangian aja. Makanya kadang kan dikebajuin atau mungkin di ruangan. Tapi ternyata bener gue setuju ya. Kalau bisa cuma sekedar wangi-wangian doang atau lebih dari itu udah wangi terus bisa menyehatkan, bisa terapeutik ya Terapeutik disebutnya terapeutik, membantu mengobati, membantu menyembuhkan gitu. Dan dibakar dimanapun gitu, kayak layaknya Nah, ya bisa pakai bentuk arang apapun. kan? Pakai apa Kan sih? yang penting rempahnya Aromaterapinya? rempahnya apa, bentuknya bisa macam-macam, bisa jadi dupa, bisa jadi essential oil, bisa jadi apa gitu. Jadi teteh tuh dari satu rempah ini bisa jadi apa aja ya gitu, bermanfaat untuk menyembuhkan apa aja dan gimana bentuknya diulik sama dia sendiri. Ini juga makanya racikan semua yang dijual itu dari tangan teteh sendiri. Dia nggak mau pabrikan karena pengen ada doa yang disematkan dan ada tangan manusianya gitu. Karena beda menurut dia, beda hasilnya gitu. Justru untuk ngejaga dia juga supaya balance gitu. Aku juga selalu bilang teh kalau lagi ada pikiran negatif atau apa, mending jangan bikin dulu. Jangan produksi dulu. Recovery dulu baru bikin. Karena aku sama Teteh percaya ada unsur tangan kita gitu sebagai manusia, bukan robot, bukan elektronik gitu. Iya. Oke, berarti bisa dipastikan kadang beda-beda dong isinya. Ada beberapa pakeman kan. Lah kalau misalnya buatnya intinya gini, kalau gue bahasa simpel kan, dia kan kadang lagi moodnya bagus, moodnya nggak bagus itu memproduksi. Berarti bisa jadi ini yang seri apa? Raga. Jumbo yang raga dengan raga yang pas dibuat hari apa gitu, itu bisa jadi beda dong. Beda khasiatnya. Tipis. Oh enggak, kalau khasiat enggak, pasti sama. Oke, tapi yang tipis tadi apa? Si kandungan apanya ya? Tergantung si rempahnya juga. Lagi bagus atau enggak gitu. Biasanya juga itu juga ngaruh tuh. Si rempahnya lagi ngaruh atau lagi bagus atau enggak. Kadang enggak diproduksi karena ini rempahnya jangan deh gitu. Mending nanti aja deh gitu pas panen selanjutnya gitu. Bisa jadi kayak gitu gitu. Dari petaninya ya berarti? Dari petaninya. Karena kan langsung ketemu sampai dalam bentuk packaging juga kita memperhatikan lokal siapa ya yang bisa dibantu. Akhirnya pakai besek dari ibu-ibu tetangga gitu. Kak ya makasih ya gitu. Jadi ada kegiatan, alhamdulillah bisa waktu itu tuh Teteh cerita nyekolahin atau apalah gitu. Keren. Itu tuh gitu. Ya alhamdulillah visi kita bisa tercapai. Jadi itu tuh sebenarnya bukan angka. Gile. Jadi bisa menumbuhkan ekonomi dari hulu ke hilir kan gitu. Sustain kan jadinya gitu. Itu sustainability bisnis menurutku bisa nyehatin lebih panjang ya. Itu sustain itu tadi gitu. Loh, tapi kan kalau dengan banyaknya penjualan kan juga pasti kan ordernya hulunya kan ngidupin ekonomi petani juga. Betul. Kalau memang digas misalnya produknya memang digas ya secara komersil ya. Kalau tadi kan yang kalau gue denger kan ya dia idealisme ada sih. Iya tergantung emosinya apa segala macamnya. Tapi kalau memang misalnya oke lah Maklon misalnya. Di luar dari kalau ternyata misalnya pabrikan robot dan seterusnya ya akhirnya sentuhannya beda, itu di luar dari itu ya. Tapi kalau kita ngomongin yang memenuhi quantity bisnis di komersil lebih oke lagi, mindsetnya udah bener-bener sales apa segala macam ya, kan otomatis kan lu ngambilnya di petani juga. Betul. Ya hidup juga ekonominya. Terus orang-orang yang tadinya sakit sembuh, dia bisa kerja lagi, ya kan anak kecil bisa beraktivitas lagi, orang tuanya jadi bisa lebih fokus nyari nafkah lagi, ekonomi tumbuh lagi kan lebih dahsyat lagi. Cara untuk kita tetap dapat pemasukan yang besar, jadinya bisnis B2B. Distributor. Sama hotel, sama lain kayak gitu-gitu. Karena kan gede kan si yang dibutuhkannya, atau pernikahan siapa gitu pengen bikin buat apa disebutnya souvenir gitu, kayak souvenir kayak gitu-gitu. Jadi
area situ tuh, bukan yang dijual B2C gitu, tapi B2B-nya gitu yang kita mainin supaya bisa ada perputaran bisnis yang besarnya gitu. Tapi ujung-ujungnya kan kalau B2B kan akan datang ke tangannya konsumen juga ujung-ujungnya. Betul. Kalau ke hotel buat dijadiin apa, misalnya tempat spa-nya. Bukan kayak ya read diffuser lah, apalah kayak gitu kan dibutuhin kan. Soap bar lah gitu, apalah gitu. Karena bisa kan kita memenuhi itu gitu, mau butuh apa, mau sampo yang sekalian 3-in-1 gitu misalnya dengan rempah gitu. Si wewangiannya rempah gitu, atau mau custom karakternya kayak gimana gitu. Oke. Apa pertimbangannya B2B sama B2C? Ini maksudnya ada rumus-rumus tersendiri kah? Maksudnya kan kalau B2B buat si hotelnya, sabunnya buat si restorannya, betul, gitu kan. Betul. Tapi pertimbangannya apa? Kalau kok kayaknya ke sini aja lebih asik ketimbang yang langsung ke customer gitu. Biar tidak terlalu tidak terlalu terlihat beda gitu. Karena kan kalau misalnya udah main ke B2B, kita harus memenuhi customer kan. Maksudnya B2B kayak ini tuh bukan jumbuh banget nih gitu, wanginya tuh bukan jumbuh banget gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Daripada kalau kita ngerilis itu ke B2C, jadinya keluar dari karakter atau brand book yang sudah aku bentuk gitu. Oh, paham. Gitu. Gue ngerti ini kayaknya mungkin ribuan tayangan kasih solusi. Ini baru ada satu pengusaha yang idealismenya agak unik nih. Gue nangkep bro. Nggak, gue nangkep gini. Idealisme yang dimaksud adalah gini. Koreksi kalau gue salah ya. Iya. Kalau ke B2C, B2C ya, dengan membawa idealisme ini, sentuhannya harus benar-benar personal touch gitu kan, langsung didampak, dirasakan benar-benar efeknya, ya kan, khasiatnya dan seterusnya. Itu kan pasti kan butuh satu fokus yang tersendiri kan. Oke, ini begini personal sentuhannya segala macamnya. Jadi ya mau nggak mau bener-bener emotional value. Betul. Kalau yang gue tangkap ya. Jadi kan value kebagi menjadi dua nih. Ada emotional value sama, nah ini yang mau kita bahas nih. Kalau value yang satu lagi, rational value, ya kan, bukan emotional value ya. Betul. Rational value ya fungsional, rasional, ya sudahlah, menggugurkan kewajiban sebagai fungsi saja. Kalau di hotel ya udah, gue mau cuci tangan, mau itu isinya sabunnya apa kek, ya dong. Betul. Ya efek jadi nomor 2 tuh. Iya, ya kan, tergantung merekanya gitu. Personalisasinya, iya. Gila, kok gue jadi lebih nyaman ya aromanya. Ya sudah gitu ya. Tapi orientasinya nggak melulu tentang personal touch, nggak tentang idealisme, nggak terlalu dalam jadinya gitu. Kita nggak ngurus terserah deh gitu, kayak udah gitu, mau kedalamannya segimana terserah kalian, karena kita di belakang doang gitu, udah beres gitu. Iya, nantinya akan menjadi kayak gue sebagai tamu hotel, mungkin ruangannya gila nyaman banget hotel ya. Iya, udah gitu, tanpa gue harus tahu ini di dalam aromaterapinya dijelasin nggak perlu itu apa gitu ya. Oke. Biar cepet. Oh gitu. Meskipun dia ntar repeat order gara-gara tamu hotelnya jadi nyaman, balik lagi apa segala macam, ya sudah gitu. Lu layani secara bisnis to bisnis. Iya, itu dia. Gila, unik banget ya. Kalau gue udah orientasinya karena orang kapitalis ya. Iya. Jadi yang ini yang slow running gitu. Oh, jadi cuma sekedar uang jajan dong. Enggak juga sih, tapi kayak misalnya di Jakarta, tadi kita pas off-air aku bilang di tiap kota beda-beda habit customernya. Kayak di Jakarta tuh kayak misalnya kita kan ditipin di GI gitu, kayak bisa jadi dalam 1 bulan tuh cuman berapa hari penjualan, tapi itu yang ini enak ya, yang ini juga enak, oh ini ada yang buat tidur, oh ini, jadi semuanya gitu dibeli gitu dalam 1 hari tuh, buat keluarga deh sekalian, buat ternyata bisa buat bayi ya, buat anak gitu, buat binatang juga bisa ya, ya udah ini. Binatang juga bisa. Jadi ini pet friendly, animal friendly sama baby juga bisa, aman. Sebentar. Ini gue interest banget ya. Gini, ini cuma satu SKU, satu jenis. Iya. Dari satu jenis? Enggak, no. Maksudnya ini kayak oles ini, atau ada yang varian-varian lainnya, misalnya jenisnya ada yang disemprot kah atau apa? Hanya rata-rata lewat oles ini, balur ini? Balur, rata-rata balur sih. Oke. Ini multifungsi. Buat manusia, maksudnya yang dewasa. Buat baby di bajunya kali, biar ada hirupan-hirupannya aja. Di kulit? Di kulitnya? Nggak masalah. Oh ya? Iya.
dibuktiin ya, banyak customer yang Kak makasih ya. Misalnya bayinya susah tidur gitu, jadi gampang lebih cepat tidur, atau yang memang ada yang pernah anaknya hyperaktif, dikasih yang jiwa itu bisa lebih tune down. Serius? Iya, itu aneh Ntar banget. gue bocorin ya sosial medianya. Sengaja buat teman-teman nih kayaknya nonton sampai akhir nih ya. Saya juga sebagai ya maksudnya yang menciptakan gitu, Teteh juga ini kok bisa kayak gini ya gitu, lucu banget ya hidup ya gitu, kayak alhamdulillah gitu, beneran bersyukur banget gitu bisa ngerasa bermanfaat aja gitu. Wow. Kalau di binatang peliharaan di mananya, di kucing? Enggak di apapun ya. Kucing misalnya. Kucing gitu Di dibalurin. Kan bulunya tebel banget. Masuk gitu. Masuk. Oh, dia kehirup juga pasti kan, Iya. otomatis ya. Apa misalnya contoh-contohnya kalau untuk di hewan? Ya kalau misalnya yang hewannya aktif banget gitu, suka sama Teteh sendiri, karena Teteh juga ada peliharaan kan gitu, kayak akhirnya nggak bisa diem nih gitu, kayak iseng gitu, di ini udah biar diem ya, cuy ya gitu. Nggak lama ya 15 menit gitu, sekitar segituan, lebih kalem, nggak lama tidur gitu. Wah, dahsyat. Jadi tergantung si ininya ya, variannya ya. Buat Tergantung relaksasi ya berarti macam-macam kan gitu. Ada raga, jiwa, jaga, sama tibra kalau si blend ini tuh. Coba. Nah nih, ini pasti teman-teman penasaran nih. Dari tadi gue sengaja nggak gue spill ya, biar teman-teman mantengin sampai akhir ya. Sosial medianya dong. Ini gue penasaran nih. Dan ada workshop juga kita tuh. Jadi misalnya para misalnya customer penasaran gimana proses pembuatan itu, kita bikin workshopnya. Di Jogja itu? Di mana-mana, kadang Jakarta, Bandung, Jogja apa gitu. Ini ya kita buka satu-satu ya. Jadi jumbuh.meramu ini sosial medianya. Kita munculin. Buka satu-satunya, maksudnya dijelasin ya. Berarti variannya mana aja coba? Ke bawah coba. Di bawah coba ya. Jadi beda-beda ya. Ini ada diffuser kan yang asap gitu tuh. Ruangan, iya. All diffuser. Kalau hirup tuh yang buat diffuser, reed diffuser tuh yang biasalah, yang pakai stick itu. Kalau hurip tuh minyak balur. Kadang kan kalau pijet suka bau bapak-bapak, ini orang tua gitu. Orang tua, maaf ya, bau gitu kan. Iya. Kayak misalnya mau dipijet ya udah bawa itu aja, biasanya customer tuh bawa si hurip itu gitu. Yeah. Atau misalnya ngerasa nggak enak badan, aku misalnya nge-gym gitu. Aduh ini urat tegang banget ya gitu, ya udah diolesin si hurip ini aja gitu. Tuh Dim. Ya, jadi kalau misalnya badannya gak enak, kan kalau Dimas ini kan dia emang kalau mau pijit kan dia emang pilihnya bukan yang cewek-cewek karaoke kan, dia bukan. Emang iya bukan. Ini saya bantuin nih, bukan. Jadi bukan kayak cewek-cewek karaoke, cewek-cewek kafe gitu, dia bukan. Tempat spa, massage gitu dia enggak gitu. Makanya ntar si kakeknya, dia kan laki sama laki-laki kan, si kakeknya bapaknya itu kasih begituan nih, Pak saya urutnya pakai ini aja, gitu. Titipinnya ke yang si terapisnya kan? Iya pakai ini aja gitu. Aku juga biasanya kan ada pelangganan gitu, nih Kang cobaan gitu, enak nggak menurut Akang, karena jadinya kan aku pengen tahu dari pelakunya kayak gimana gitu, nyaman nggak, enak nggak, dan ternyata ya mereka rata-rata oke gitu. Wah ini mah mantep Kang, mantep ya udah, antar aku support lah gitu. Kalau abis bilang aja gitu, ntar aku kirimin lagi gitu. Keren, itu deh. Ntar kalau pas mau ke Sukabumi, buat ngurut gimana sih ngurut? Gini. Gitu. Bukan gini. Nih, ya tangan juga begini, Bro. Tangan juga begini. Lah emang iya. Bener iya. Lah emang gimana kalau tangan? lah emang bener. Iya kan kalau ke tangan kan begini nih. Oh, kan gini kan. Itu juga ini ngasih ke terapisnya aja. Varian selain yang essential oil blend ini. Coba close, coba cari yang lain lagi. Ada soap bar, jiwa, raga. Jiwa, raga, jaga, tibra. Kalau yang ini. Okay. Jiwa, raga, jaga, tibra. Ya. Oke. Nah ini jiwa nih. Jiwa yang tadi aku bilang itu PMS, haid, itu cocok gitu buat perempuan. Coba jadi kalau yang raga ini buat imun. Imun. Menjaga imunitas. Ini gue nih. Dan masuk angin gitu. Kalau aku motoran tuh pasti pakai ini. Makanya ini yang best seller, termasuk best seller ini sama jiwa. Kalau perempuan jiwa, karena wanginya lebih manis gitu, lebih sweet gitu. Tapi berarti kalau yang ini untuk stres.
Apa yang jiwa down. tadi yang ini kan tone down kan, Tone down, ya. calm down buat Ya, hewan, ya. kita jadi lebih relax. Ini yang ini. Kalau ini kan menjaga tahun tubuh Anxious berarti kan ya, lagi musim kan ya. Ya. Aduh aku anxious gitu. Ini buat kawan-kawan GERD, stres. Buat ini para lelaki yang menghadapi perempuannya kalau lagi menstruasi kasih ini. Nah, ini buat kamu. Ya, kan biasanya kan rewel gitu Iya, kayak. iya. "Nih, sini aku olesin. Cakep. Mantap. Jiwa nih. Ya. Ini buat juga yang istri-istri, Iya, kan, iya, yang istri-istri. suaminya nggak berguna di rumah kan. Suami nggak ada guna, Gak ngerti gitu kayak gimana menghadapi. Iya kan dia stres tuh. Udah nggak kerja kan nggak berguna tuh, nggak ada gunanya di rumah. Dia uring-uringan terus, dia stres. Ini laki gua nih disuruh cari nafkah nih, maunya berbahan mulu. Ya udah dah, lo olesin diri lu sendiri biar lo tenang. Iya benar. Gak ada solusinya dong ya. Gak ada. Jadi tetap aja kayak, Uring-uringan. suami gak kerja-kerja, aku relaxin dah. Gak apa-apa, ayah bagus. Biarin, Kamu di rumah terus. kamu rebahan aja. Gak ada gunanya buat suaminya. Oke lanjut, berarti satu lagi. Tadi dua lagi. Jaga buat, nah ini. Ya. Jaga apa tuh? Ini tuh sebenarnya buat fokus. Biasanya dipakai justru kebalikan dari jiwa. Kalau mau kerja, mau produktif gitu, biar kita kan kadang kerja tapi kepalanya di mana gitu. Ya. Maksudnya ya itu gitu, Ya. pikirannya di mana gitu. Jaga lumayan banyak reviewnya ketika rata-rata orang Jakarta sih yang aku riset. Orang Jakarta pakai Jaga tuh kepake banget karena buat hektik hustling kerjanya. banget kan iya. gitu. Oke, aku harus siap knitting lagi. Oke, olesin. Lebih kayak bukan hustling sih, lebih kayak kepaksa kali ya. Iya, mau. Mau kan. Tapi ini juga aku suka pakai juga karena kalau lagi touring kan emang harus fokus kan, nyetir apa segala macem, olesin dikit-dikit gitu sebelum kalau lagi istirahat kayak gitu-gitu. Berarti gua dua ya. Aku selalu bawa dua itu. Ya kan ini buat daya tahan tubuhnya raga kan gue sehari bisa 4 sampai 5 syuting podcast. Iya, nah, cocok kalau lagi gini. Ntar fokus ya kan. Daya tahan tubuhnya naik, fokus untuk nanya-nanya juga tajam pertanyaan gue tuh jadinya tuh, ya kan? Cuan ini cuan. Nah, oke. Sama satu lagi ada kebersihan. Berjaga kebersihan nggak sih nggak ya? Sebenarnya ada Tibra satu lagi. Oh Tibra, sorry. Soalnya gue pikir berjaga kebersihan. Kebersihan. Itu tuh kolaborasi sama Isyan. Isyana Sarasvati. Sempat awal pertama terciptanya Tibra gara-gara Isyan pengen bikin essential oil blend yang membantu kita untuk tidur, cepat tidur lah gitu, ke zona theta gitu. Sama teteh tuh diulik lah gitu, gimana essential blend yang seperti apa gitu yang bisa berpengaruh kayak gitu. Oh jadi 4 ini istilahnya ada buat penyemangat, buat fokus, buat relaksasi. Karena relaksasi belum tentu kita buat tidur juga kan? Betul. Bukan tidur gitu. Tidur. Nah berarti kalau yang Tibra untuk tidur. Insomnia bisa nggak? Teteh udah pernah riset belum? Yang Tibra itu. Oh iya segitunya ya. Buat ikan. Kan ada yang bilang katanya insomnia kan susah disembuhin tuh. Ya. Mantep. Kalau aku di custom karena aku emang udah insomnia akut. Jadi akhirnya ini Tibra udah nggak ngaruh di aku sih. Tapi kalau dikasih ke customer bahaya juga kan gitu, terlalu tebel nanti nggak bangun. Kayaknya teteh tuh buat 4 varian kayaknya buat mikirin adiknya deh kayaknya. Iya benar. Jadi memang 4 dari dia semua nih. Aku kelinci percobaannya memang awal-awal Jumbo tercipta tuh. Teh aku tuh gini apa coba dibikinin apa riset lagi terus teh wanginya kayaknya kurang ini deh gitu. Biar dapat di 4 varian ini tuh beda-beda gitu. Ada yang memang pop banget gitu, ada yang seneng rempah banget kerasanya gitu. Memang kita cari gitu, kita riset banget sih itu. Tapi memang manusia sebenarnya dari 4 itu sih, ya kan? Sepakat sih gue. Maksudnya jujur gue kayaknya, ya terutama ini kayaknya cocok banget buat konten kreator atau mungkin pengusaha atau mungkin apapun itulah ya, hustler di luar sana gitu ya. Ini kan 4, coba lu perhatiin deh. Pasti kan dari awal untuk daya tahan tubuh, ya kan, buat kita jadi lebih firm nih tubuh kita. Oke, yuk menyambut hari gitu ya. Gue mau tugas nih, mau kerja nih. Begitu udah mau kerja kan pasti lu butuh fokus. Ya kan? Begitu butuh fokus lagi kenceng-kencengnya fokus kan stres tuh. Ya kan? Wah gila nih nggak bisa dibilangin lagi si Dimas nih gitu kan. Udah mau nggak mau gue coba tone down, santai ya. Begitu udah nyampe rumah, ya kan pasti harus ngejar deadline lagi, kepikiran buat
wah gila gue besok meeting lagi nih. Jadi insom kan. Iya. Wah udahlah gue kerjain dulu. Enggak deh, tapi gue butuh istirahat nih. Hajar dengan tidur. Iya, biar nggak banyak pikiran gitu. Iya. Meskipun Wah, banyak. Teteh thank you banget ya. Teteh siapa namanya Teteh? Teh Mega. Teh Mega, thank you banget Teh Mega nih udah. Nih kayaknya saya butuh 4-4-nya nih ya. Mudah-mudahan Teh Mega nih dalam satu siklus sehari itu memang aku ciptain rumusan teh, kayaknya kita butuh 4 ini supaya dalam sehari tuh bisa aman gitu. Keren. Gila ya. Baru yang lain-lain itu tuh Cengki tuh pas zaman pandemi lah hand sanitizer tapi ada terapeutiknya gitu. Jadi biasanya disemprot terus giniin. Gitu. Oh, nggak cuma sekedar ngebersihin doang gitu ya, tapi ada manfaat lainnya lagi. Bahkan bisa ada yang naung tuh. Aku kalau yang naung tuh itu buat masker. Biasanya kan kita kan dalam satu hari pakai masker tuh kan ada bau yang nggak enak kan gitu. Nah disemprotin si naung itu gitu supaya ngehilangin si bakteri. Terus ada aromaterapeutiknya juga gitu. Jadi kan kita kalau gini tuh masih enak banget gitu. Kebayang masih produksi? Yang Cengki belum. Jadi belum muncul lagi karena dia demand juga kan nggak terlalu dia menurun lah gitu setelah pandemi udah beres tuh. Cuman ada beberapa yang masih nanyain karena biasanya dipakai ke linen juga, mereka ke bantal kemana. Nah yang terdekat akan rilis tuh linen spray. Linen spray fokus ke area situ gitu, udah bukan di badan lagi tuh gitu, room spray gitu yang kayak gitu. Kita tunggu gebrakannya. Tapi emang Teh Mega nih istilahnya jangankan manusia, negara aja diurus loh sama dia. Kan sempat menjadi salah. Apa? Salah. Apa sih? Ya benar sih kalau itu yang itu benar. Mega kan? Betul. Keren. Ibu Mega, makasih. Ibu. Sama-sama. Ini presiden bukan CEO bukan ya? Oh, saya pikir Teh Mega mantan presiden. Sorry. Beda. Kalau mau tahu lebih lanjut, coba di close dim. Langsung aja ordernya di mana sih bro? Di atas. Semua ada toko hijau, toko oranye. Coba klik. Nah, ada semua di sini. Ayah. Gue ngomong sama akang villa lagi. Tapi kita lagi fokusnya si rumah Jumbo Jogja itu. Di mana sih bro alamatnya rumah? Gue penasaran di situ tempat produksi. Orang ada workshop juga, orang bisa datang. Iya. Itu rumah produksi itu maksudnya gimana? Kalau rumah Jumbo tuh ada labnya, ada ruang konsultasi, ada titik kumpul lah gitu. Ibaratnya kita sharing apa ya, Jogja kan gitu ya habitnya sama kayak orang Bandung gitu. Bisa ke sana? Ngobrol kayak, iya bisa ke sana. Di Jogja itu? Di mana coba? Rumah Jumbo tuh di sini ini. Ntar lu coba, gue penasaran. Kenapa jadi ke sawah, Dim? Emang deket sawah? Hah? Enggak, ini asal nyemplungnya di masih di Street View Google Map-nya. Coba ketik aja rumah coba enggak search lagi. Ini gue pernah ini nih. Klik tombol search. Dia ngarahinnya kemana? Ini sih benar tapi yang coba zoom. Ya? Coba zoom. Ini benar di sini nih. Liatin. Ini rumah Jumbo Jogja. Itu Jogja benar? Betul. Jalan Perintis. Iya. Jadi kita tuh baru berapa hari ini pindah. Oh ya? Tapi ada di sini kan? Ada. Di sana kali Dim, depannya. Kiri. Nah, ya pokoknya lu ini aja lah, lu DM aja lah. Iya. Lu DM aja. Pokoknya itulah. Di sini. Bukan ya kayak. Ini beda nih akurasinya nih. Beda. Iya kadang gue juga nyari rumah gue aja mirip-mirip. Beda. Bukan. Pokoknya nanti teman-teman ya rumah Jumbo datang ke sana asalnya di ya? Kerasak. Kita tuh pindah akhirnya lebih ke dalam lagi deh biar aman. Iya. Dekat sawah. Ada gebrakan-gebrakan apa lagi lo dalam waktu dekat ini? Terserah mau dari si Jumbo ini essential oil atau mungkin dari lo pribadi atau Bobber mau diapain. Dulu gue sering banget lo bro ke Bobber. Habis belanja baju di pabrik ya karena kan? 24 jam itu. Iya. Gue habis belanja di pabrik jam 10 ya. Kalau gak salah udah tutup tuh. Sama temen-temen gue akhirnya gue jam 2-nya nongkrong di Bobber. Iya. Terus gue tahu nih, wah ini punya Bisma, siap. waktu itu ya. Nggak bilang. Ya waktu itu kan, terus kasih gratis gue kalau udah. Iya. Padahal aman aja. Kita support ya. Apalagi ada lu lagi ngapain sih? Aku lagi pengen fokus di Sandang sih, di area Sandang. Lagi coba nge-mapping supaya bikin produk yang sustain sih. Ini yang lu pakai? Ini salah satu influence-nya lah. Ini dari Turki. Oh wow keren. Ini dari Turki, aku berangkat ke sana sengaja buat riset. Selain ya ada
ilmu yang memang aku juga tekunin di sana gitu. Oke. Pas lihat ini juga kayak ini kayaknya menarik deh gitu untuk bisa ke sana gitu. Ya linen tuh kan oke gitu, enak, tapi ada beberapa materi bahan yang memang misalnya kita ya 3 hari kasarnya 3 hari nggak mandi juga nggak bau gitu. Bisa begitu? Ada. Gue banget. Buat orang-orang konten kreator yang malas-malas nyampe rumah, tau lo pulang. Kita kan pulang sampai rumah udah jam 11. Bener. Mau ngapain lo? Lagi dingin-dingin begitu. Bener. Iya kan? Aduh, malas banget mandi. Ini lagi riset itu tuh gitu supaya apa ya? Justru makin lama dipakai makin erat si serat kainnya gitu. Di Turki tuh? Ya, di Turki salah satunya lah. Udah ada belum sih akun buat ini lo? Belum. Clothing. Oh, belum. Nanti. Ini tuh masih mapping lah, masih ada itu tuh gitu. Kalau dia mah cocok ya begini-begini kan. Kalau gua kan sebagai calon menteri Republik Mantap. Irlandia. jadi memang kalau dia masuk tuh konsepnya. Oh, belum ada, nanti kita tunggu aja. Belum masih proses lah. Ya. Ini buat warga Bandung kalau mau meeting juga ke Bobber tuh. Ya. Silahkan mampir. Di Jalan Riau. Kalau nggak di Surabaya juga ada. Orang kaya juga lo ya berarti. Enggak. Ada cabang ya. Enggak. Saya biasa aja. Coba ketik Bobber. Coba Bobber Cafe. Dulu gue tuh sering bolak-balik Bandung semenjak nyokap gue ini punya rumah dinas di Bank Indonesia kan ada di rumah peristirahatan di Tubagus Ismail. Oke. Simpang Dago, ya kan? Simpang. Puter balik, belok kiri, arah Antapani tuh ada sebelah kiri Tubagus Ismail. Ada juga depan Borma sebelum naik NH. Gue Bandung banget bro. Gila. Ternyata Bandung zaman-zaman Apollo di Ciamplas. Gila. SE. Apa? SE Tropicana bro. Gua Bandung Station masih di Bang Lipo. Iya, jangan hati-hati lo gua. Oknum geng motor. Gua orang Bandung nih, lu masih nyakitin dia, awas lo. Oknum geng motor. Itu juga pas di rumah sakit, bis pakai bendera naon gitu. Ya kan memang kenal semuanya. Udah bukan masalah benderanya, perbaikin itu masa sampai kena ke sipil. Ya udah akhirnya pada oknum ini anak-anak motor itu yang anak kecil rata-rata. Yang pada rese itu anak kecil ya? Yang masih pada baru-baru gitu rata-rata gitu. Ya gitulah. Mudah-mudahan Bandung jadi lebih baik lagi ya. Amin. Mudah-mudahan nih. Siapa sekarang gubernurnya? Wali kota siapa sih? Gubernur mah Kang Dedi ya? Siapa sih? Sekarang Kang siapa Emil sih? mah enggak kan? Kang Emil udah enggak. Farhan menang gak sih? Oh iya Farhan. Farhan menang ya. Farhan bener. Kang Farhan Boboto. Mantap. Iya menang dia. Mantap. Farhan wali kota Bandung, gubernurnya Kang Dedi Mulyadi kan? Iya, betul. Bener gak sih? Gue takut salah nih. Bener. Bener. Nah ini Bobber nih, Bobber Cafe. Iya, community base kan. Ini stand up comedy salah satu pencetusnya Bobber Cafe. Raditya Dika yang paling viral itu di sini di Bobber Cafe. Pertama bikin stand up comedy itu anak-anak Panji, Raditya Dika, siapa lagi ya? Yang pokoknya yang awal-awal tuh. Ernest. Ya ada. Ernest mah enggak di tengah-tengah dia. Iya, pokoknya bikin terus akhirnya rame, ya udah akhirnya se-Indonesia aja udah gitu. Ini open mic-nya? Ya, open mic tuh pertama kali di sini. Okay. Mereka coba eksekusi. Udah lama sih. Gila, dari tahun segitu sampai sekarang bisa bertahan loh. Iya. Asalnya kita kayak hopeless. Anjir tinggal nama doang ya gitu. Ternyata masih ada gitu, masih bisa. Ya rebranding dikit-dikit lah. Rebranding dikit-dikit. Apa sih lu punya apa sih? Ada apa sih sekarang lu misalnya kayak cafe, essential oil? Udah itu aja. Kalau yang di area bisnis ya. Kita tunggulah gebrakan Bisma. Salam buat teman-teman nih. Siap. Rafael pernah sini Rafael. Ntar ini beres dari sini ketemuan kok aman. Ketemuan ya, salam ya. Siap. Gue masih harusnya sih mereka masih kenal sama kita lah dulu ya. Gue coba absen ya. Maaf nih kalau salah nih ya. Masih ingat gak sih gue smash tuh? Coba 7-7-nya deh. Gue gak takut gue kalau udah 5 mah cemen 7 dong. Coba keren banget. Ya kayak pokoknya gue tuh pengennya 7-7-nya gue sebut ya. Coba. Pokoknya smash tuh kan sekarang. Oke. Rafael. Oke. Bisma kan? Bener. Bisma, Rafael. Yang lain soalnya jarang nongkrong sama lu kan. Reza. Oh bener. Yang lain jarang nongkrong sama gue. Reza ya enggak? Bisma, Rafael, Reza. Yang main film
yang udah Morgan. Nah. Rangga. Oke, benar. Satu lagi. Dua lagi. Rafael udah ya? Udah. Hah? Reza punya adik tuh. Ada kakak. Mana gue tahu ada siapa? Urusan gue tahu yang hafal nama-nama. Mau ada kakek, mau anak. Mereka berdua mainnya sama si Gono kayak gitu-gitu kan. Sebentar. Kok gue lupa sih tiba-tiba. Mismatch nih ya. Bisma, Rafael, Morgan, Rangga, Ilham, Reza. Reza. Satu lagi. Yuk. Emang Ilham adanya Reza? Iya. Oh baru tahu gue. Iya, banyak yang baru tahu sih. Nggak mirip soalnya kan mereka. Iya. Satu lagi yang kurus sama hampir mirip sama kayak aku. Pasti satu lagi. Diki! Ya bener. Diki! Gila gue! Smash Blast gue! Keren. Gila. Keren. Gue. Diki ya Allah! Gila Smash, gue tahu gue. Keren. Iya kan Diki kan? Wah, pengingat yang baik. Wah, kalau saya di tes kayak gitu udah kayak mohon maaf saya sakit banget kepala ini vertigo nih Langsung kabur alasan gitu. deh, langsung alasan. Bro, thank you ya. Nanti Thank you salam-salam buat teman-teman nanti Yo, Pak, thank you. kita Senang update banget. lagi ya. Gue Senang mau banget. ke Bogor dong. Kita ada agenda ke Bandung gak sih? Kabarin. Saya sebagai tim khusus dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Siap, kabarin aja. Bang Menteri, nanti kita buat kopi darat. Kan gue Nah, lagi kopi pengen darat. nyusun konten kreator di Bandung. Ah, Ya, lu bisa fasilitasin dong. Oke. Ya, Oke. Bang Menteri Teguh Rifki, Bu Amen Airin Umar dari Siap, Menteri aman. Ekonomi Kreatif. Nanti kita petain di Januari kan gue lagi pengen Oke. banyakin kopdar sama konten kreator, pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Hmm. Nah, gue lagi petain nih. Nih, gue tadi udah WhatsAppan juga sama Ibu Direktur Kemenecraft. Ini ada titik-titik yang mau kita push di ini kota besar dulu ya. Sabar ya teman-teman, nanti kota-kota kecilnya lah ya. Tuh, bro. Ada Jakarta, Surabaya, ya kan ada Bandung dan seterusnya. Nah ini gue lagi nyari tempat nih, mana yang buat disamperin sama Bang Menteri kita nih buat ketemu. Silahkan. Konten kreator banyak ya di sana ya? Iya, Bandung banyak. mah. Kreatif Banyak. semua ya. Banyak. Ya nanti kita tunggu mulai Januari, Februari itu Udah mulai running tuh. udah mulai itu program-programnya. Siap. Kemarin kita coba penjajakan tes di Jogja. Nanti kita akan balik lagi ke Jogja lagi. Tapi kemarin lagi pencobaan. Di mana sih kemarin kita? Bandung ya? Bandung sama Jogja. Iya bener, gue naik bus bro kemarin. Hah? Iya. Nyobain. Bandungnya di mana sih kemarin? Saya lupa lagi. Kemenecraft Bandung. Kok gue lupa ya? Mana ya? Iya, nantilah kita Siap berkabar aja. bober ya. Berkabar, Pak. Mantap ya. Berkabar aja. Siap. Thank you. Terima kasih. Si Bisma, thank you si Bisma. Semoga bermanfaat. Kita kasih solusi.